tapi kita sudah cermati dengan benar semua, dan menurut kami sangat baik. Dan hal yang kami tunggu itu adalah pembuktian. Dan sebagaimana dalam KUHP baru juga, kalau ini sudah menjadi versi yang kedua, dakwaan yang sudah diperbaiki, tindak lanjutnya boleh saja ada perlawanan. Sebagaimana disampaikan, sidang berikutnya adalah tanggal 17 September. Namun setelah itu tidak ada putusan sela, sehingga putusan mengenai perlawanan tersebut akan disatukan dan diputus bersama-sama di putusan akhir. Jadi setelah tanggal 17 tersebut akan langsung masuk kepada pembuktian, yang mana jadwalnya kami masih menunggu dari majelis hakim. Tapi hal yang paling penting adalah kami, dan tentunya terutama Pak Jokowi, klien kami, sudah tidak sabar ingin perkara ini cepat dituntaskan. Dan bagaimana dapat dituntaskan? Tentunya dengan masuk ke pokok perkara. Pak Jokowi juga sudah berulang kali menanyakan kepada kami, kuasa hukumnya, kapan pembuktiannya, kapan saya bisa hadir dan menunjukkan ijazah asli saya kepada majelis hakim dan juga rakyat Indonesia. Jadi kami sangat berharap bahwa sidang ini dapat berlangsung dengan efektif, dengan baik. Tanggal 17 September nanti juga diikuti langsung selanjutnya dengan masuk pokok perkara. Dan juga mengenai pra-peradilan, mungkin rekan-rekan juga sudah melihat bahwa Mahkamah Agung sudah mengambil sikap juga bahwa pengertian mengenai pra-peradilan itu boleh dilakukan berkali-kali itu juga sudah dibatasi. Yang artinya bahwa di mana di KUHP itu kan diatur bahwa seakan-akan kalau ada pra-peradilan pokok perkara tidak boleh jalan. Ternyata maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya ketika ada pokok perkara namun masih ada pemeriksaan pokok perkara, itu yang tetap harus diperiksa. Sehingga kalau dulu-dulu ini kan kalau ada pra-peradilan kemudian ya mungkin aparat penegak hukum langsung melimpahkan sehingga gugur. Sekarang tidak bisa seperti itu. Maksudnya kalau masih ada prapit dilimpahkan, prapit tetap harus diperiksa. Tapi bukan berarti kalau sudah dilimpahkan prapit bisa diulang berkali-kali, tidak seperti itu. Jadi saya rasa itu cukup clear. Mudah-mudahan ini bisa perkaranya cepat selesai, masuk pokok perkara dan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, khususnya untuk korbannya itu Pak Jokowi. Pak, tadi kan disebut bahwasannya jaksa belum mengasih BAP ke pihak terdakwa, itu tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, itu adalah dialektika persidangan. Ya tentu semua kami serahkan kepada para pihak yang bersidang. Kepentingan kami sudah diwakili oleh penuntut umum dan majelis hakim juga sangat tegas bersikap. Sehingga ya, kita lihat tadi majelis hakim juga sudah memerintahkan kepada penuntut umum sebelum perlawanan mohon diserahkan berkasnya. Dan saya rasa ini hal yang biasa dalam persidangan, dan saya yakini itu juga bukan masalah yang besar dan itu akan diselesaikan. Anda yakin bahwasannya nanti bentuk perlawanan Dr. Tifa akan ditolak hakim atau seperti apa? Kalau melihat dari pengalaman kami dan analisa kami terhadap dakwaan tadi, dakwaannya sudah sempurna menurut kami. Sehingga menurut kami tidak ada hal teknis lagi yang bisa dilawan secara teknis, karena perlawanan ini hanya masuk pada materi surat dakwaan, tidak masuk pada pembuktian, tidak masuk kepada alat bukti dan sebagainya. Dan surat dakwaan berdasarkan tadi menurut kami sudah sempurna, sehingga keyakinan kami itu akan ditolak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.